sebelah proses penyelenggaraan secara online. Jadi saya sudah set untuk ujiannya secara online. Dan kita mulai di UTS itu di tanggal 7 ya. Tanggal 7 kita sudah mulai UTS-nya. Nanti jadwal mudah-mudahan akhir pekan ini sudah keluar ya untuk persiapan di UTS-nya. Nah, pada saat kita membahas mengenai short run, ya, pada saat kita membahas mengenai short run, itu kondisi di short run atau di jangka pendek itu pasti perusahaan itu mengalami profit ya, atau yang kita sebut dengan economic profit. Economic profit ini berbeda dengan istilah accounting profit ya. This is the difference between economic profits and accounting profits. Apa bedanya kalau accounting profit itu basis keuntungannya adalah berdasarkan pembukuan. Dia kalau ada rugi, ada laba, itu dia hitung, itu yang kita sebut dengan accounting profit. Sementara economic profit, dia memasukkan unsur yang kita sebut dengan opportunity cost. Ya. Jadi kalau pembukuan, untungnya di pembukuan, itu kita biasa menyebutnya accounting profits. Tapi kalau kita menyebutnya economic profits itu sudah include di dalamnya itu adalah opportunity cost ya. Nah, ini sudah masuk di dalamnya. Oke. Kemudian firms suffering economic losses but continuing to operate to reduce or minimize those losses. Jadi pada saat perusahaan itu menderita economic loss, ternyata perusahaan sebenarnya itu masih bisa melanjutkan untuk melakukan operasional perusahaannya untuk meminimumkan kerugian tersebut. Sementara ada kondisi di mana perusahaan memutuskan untuk melakukan shutdown. Shutdown itu adalah gulung tikar supaya kerugiannya itu tidak menjadi banyak gitu ya. Jadi kondisi rugi ini, perusahaan dihadapkan pada dua kondisi rugi. Ada yang keep operate, ada yang shutdown. Jadi perusahaan kondisinya rugi, tapi rugi ini tetap direkomendasikan untuk tetap beroperasi untuk mengurangi kerugian, atau kondisi rugi dia harus memilih untuk gulung tikar karena ketika dia melanjutkan operasionalnya, kerugiannya akan menjadi lebih banyak. Kerugiannya akan jadi lebih banyak. Jadi kalau misalkan perusahaan untung, ya sudah berarti dia keep operating. Dia akan tetap melakukan operasionalnya. Tetapi kalau kondisi rugi, maka perusahaan pada pasar persaingan sempurna, dia ada dua pilihan. Kalau kerugiannya itu dia bisa kurangi dengan tetap melakukan operasional, maka dia continue to operate. Ya. However, kalau misalkan kerugiannya itu, ya, semakin banyak ketika dia melakukan operasionalnya, maka perusahaan tersebut direkomendasikan untuk shutdown atau boleh dibilang untuk gulung tikar.
Nah, ada juga kondisi yang ketiga, yaitu adalah kondisi break even. Break even ini adalah kita sebut dengan titik impas. Nah, titik impas ini berarti itu tidak ada keraguan atau tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tutup atau tidak ada alasan untuk buka. Jadi bebas-bebas saja karena posisinya dia impas. Dia mau buka syukur, mau tutup syukur, gitu ya. Jadi nggak ada rekomendasi yang paling exactly benar gitu ya, yang paling tepat kalau dia posisinya impas. Kalau impas itu berarti posisinya tidak untung tidak rugi. Ya, posisinya tidak untung tidak rugi. Jadi sekali lagi saya menggambarkan ada 3 kondisi perusahaan dalam kondisi pasar persaingan sempurna. Kondisi yang pertama dia mendapatkan profit, kondisi yang kedua dia mendapatkan loss, kondisi yang ketiga dia dapat break even. Nah, kondisi profit dia pasti tetap beroperasi, kondisi break even sebenarnya direkomendasikannya dia pada kondisi break even dia sebenarnya dapat return. Nah, return-nya itu skalanya adalah normal rate of return. Atau return-nya itu skalanya adalah keuntungan yang normal-normal saja. Maka sudah pasti dipastikan kondisi break even itu dia akan tetap beroperasi. Kenapa? Karena pada saat rugi juga dia punya 2 pilihan, tetap beroperasi atau shutdown. Jadi hanya kondisi rugi yang shutdown saja, itu yang dia harus menutup atau gulung tikar. Ya, jadi satu-satunya kondisi di short run atau di jangka pendek yang mengharuskan dia keluar itu adalah pada saat kondisi rugi dan ketika dia melanjutkan proses operasinya, ruginya akan menjadi tambah besar. Nah, itu yang kita sebut dengan kondisi shutdown. Oke, ini saya jelaskan dulu ya, seperti ini. Nah, ini saya menggambarkan kurva permintaan di sini P, di sini Q. Nah, kemarin masih ingat di pengingatan kita hubungan kalau saya gambar kurva masih ingat ya, kurva pasar persaingan sempurna ini adalah kurva P sama dengan MR ya. Dia hubungannya garis lurus seperti ini kalau MR. Kemudian ada kondisi kita menggambar kurva ATC dan AVC ya. Ini saya gambar kurva ATC di sini. Oke, ini ATC. Ini kurva MC. MC memotong AVC di titik minimumnya. Gitu ya. Nah, ini kondisi short run pada saat dia pasar persaingan sempurna ya. Kalau masih kalian ingat, kondisi profit maksimum itu terjadi ketika MR sama dengan MC. Nah, ini kondisi profit maksimum. Maka MR-nya, ini MR, akan sama dengan MC di sini.
Kemudian kita tarik ke atas, ke kurva ATC-nya, maka ini kondisi yang kita sebut perusahaan berada dalam kondisi profit atau untung. Nah, tapi kalau kayak gini, MR sama dengan MC di mana? Di titik ini ya. Karena MR sama dengan MC di titik ini dan ATC itu di bawah. Salah saya. Maaf. Karena ATC revenue itu kan P kali Q ya. Nah, revenue itu kan P kali Q. Kalau kita gambar di sini, nah, berarti ini sebenarnya loss ini ya. Nah, karena di sini, kalau kita lihat, revenue itu kan kondisi P kali Q ya. Berarti total revenue kita, nah misalkan pada titik Q ini, yang kurva yang saya arsir di bawah ini adalah revenue. Sementara kurva dari sini, ya, itu yang kita sebut dengan cost atau biaya, karena ATC-nya posisinya di sini ya. Ini semuanya cost. Segi empat ini yang dua arsiran ini kita sebut dengan cost. Ini adalah pendapatan, maka ini adalah loss. Ini adalah loss. Kenapa ATC-nya lebih tinggi? Sementara kalau profit, kondisi perusahaannya adalah seperti ini. MR sama dengan MC, kemudian tarik ke kurva ATC, kemudian geser ke kiri. Nah ini, yang saya arsir ini. Dari sini ke sini, ini adalah revenue. Yang diarsir ini adalah, yang diarsir ini adalah profit. Ya, dari sini ke sini itu adalah cost. Jadi revenue-nya sebesar ini, cost-nya sebesar ini, selisih revenue dan cost itu adalah profit. Jadi ini kondisi ketika perusahaan berada di dalam kerugian dan keuntungan. Nah, ini kondisi pertama itu adalah loss, kondisi kedua adalah profit. Lalu bagaimana Pak sekarang kalau kondisi loss tapi dia tetap keep operating? Dan bagaimana kondisi ketika dia kalau loss dia harus shutdown? Kalau loss shutdown dan loss-nya ketika dia harus keep operating itu pada kondisi seperti ini ya.
Nah, ini semua kondisinya loss. Dari mana lossnya? MR sama dengan MC di sini. Kemudian tarik ke kurva ATC, geser ke kiri. Nah, ini sebesar lossnya. Begitu pula dengan yang ini, MR sama dengan MC. Nah, ini. Kemudian ATC-nya di sini ya. Nah, ini loss nih. Nah, kalau misalkan P-nya itu lebih kecil dibandingkan AVC, di sini P-nya lebih besar dibandingkan AVC. Tapi kondisinya tetap P-nya itu lebih kecil dibandingkan ATC. Yang menyebabkan P-nya itu loss atau kondisi perusahaan loss itu adalah P kurang dari ATC. Ya, P-nya ini nih, P-nya lebih kecil dibandingkan ATC ini. Itu sudah pasti loss. Ini indikator loss itu ini. Tapi kalau misalkan P-nya lebih besar dibandingkan AVC, ini P-nya pada kondisi titik ini P-nya lebih tinggi dibandingkan AVC, maka kalau dia kondisi loss tetap dia keep operating. Tapi kalau ini harga jualnya saja sudah lebih kecil dibandingkan variable cost-nya, maka dia harus shutdown. Jadi kalau misalkan dia P-nya lebih kecil daripada ATC, itu indikator untuk ruginya. Tapi kalau P-nya masih lebih besar dari AVC, maka kita masih bisa keep operating atau membuka dalam kondisi rugi. Dengan harapan kalau kita buka kerugiannya itu, ya kerugian yang kita derita akan kita bisa minimalisir kalau masih di atas AVC, ya. Tapi kalau ini udah nggak ada harapan, kita udah rugi tapi harga jualnya lebih tinggi dibandingkan biaya variabelnya. Wong ini aja udah rugi gitu, apalagi kita tetap buka. Ya ini nggak ada harapan untuk dilanjutkan perusahaannya. Pada kondisi ini loss dan dia harus shutdown. Oke, mohon dipahami dulu sekitar 5 menit sebentar.
Oke, ada yang mau ditanyakan jauh ini? Silahkan, ada yang mau ditanyakan. Nah, lalu bagaimana sih Pak kalau misalkan kondisinya itu impas ya? Kalau kondisi impas itu sama dengan kondisi perusahaan pada saat long run, ya. Nah, kalau impas tuh gini, impas itu ini P, ini Q, P sama dengan MR. Nah, ini ATC-nya akan rapat dia di MR. Dan ATC-nya membelah ini. MR sama dengan MC di sini nih, titiknya. Ini nggak bisa ke atas lagi, nggak bisa ke bawah lagi, karena ATC posisinya persis di sini. Nah, ini yang kita sebut dengan PEP. Impas namanya ya. Tidak untung dan tidak rugi dia. Nah, sekarang boleh dipikirkan dulu jawabannya. Berdasarkan gambar di bawah ini, given the market price and cost condition described in the graphs, which of the four firms earn a normal rate of return? Nah, normal rate of return ini bahasa itu adalah break even atau impas. Silakan dipikirkan dulu. Silahkan Teresia, silahkan Teresia. Yang mana? Saya Impas? nggak yakin, Pak, tapi kayaknya D nggak sih, Pak? Ya. D ya. Ada jawaban yang lain? Ya, betul ya, D. Kenapa D? Karena dia posisinya tepat, ATC-nya di posisi P sama dengan MR. Ini kan dia pas nih. Ya. Dia posisinya tepat di sini ya. Ini impas. Kalau yang A, kondisi apa tuh A? A kondisi apa A? Rugi ya, Pak? Ya, rugi. Keep operating apa enggak? Keep operating, Pak. Ya, karena AVC-nya di bawah posisinya. Ini dia loss tapi keep operating ya. Yang A. Apa indikator dia loss? ATC-nya lebih tinggi dibandingkan P-nya. Ini posisinya P-nya lebih kecil dibanding ATC, ini dia loss, tapi dia P-nya masih lebih besar dibandingkan AVC. Lihat di sini AVC-nya. Masih lebih tinggi P-nya kan dibanding AVC. Nah, ini dia loss tapi keep operating. Kalau yang B? Yang B? Profit. Nah, betul ya. Ini dia profit. Kenapa? Karena P-nya lebih tinggi dari ATC maupun AVC.
Kalau P-nya udah lebih tinggi dari ATC, pasti lebih tinggi dari AVC. Karena posisi AVC itu kurvanya pasti di bawah ATC. Kalau yang ini yang C, Loss, Pak. Shutdown. loss. Betul ya. Ini ada loss, shutdown ya. Kenapa? Karena dia P-nya lebih kecil dibandingkan ATC, dan P-nya lebih kecil dibandingkan AVC. Nah, ini adalah kondisi loss, ini adalah kondisi dia harus shutdown. Jadi ada 4 kondisi ya, profit, loss keep operating, loss shutdown, sama impasse atau BEP atau normal rate of return bahasanya ya. Jadi normal rate of return itu impasse ya. Normal rate itu sama dengan BEP, break even point, atau sama dengan impasse ya. Ini kondisi sebuah perusahaan. Ini dia kondisinya P-nya lebih kecil dibandingkan B-nya lebih besar dibandingkan MR sama dengan MC. Di sini posisinya ya. Kemudian ATC-nya di bawah. Berarti ini ada profit ya. Yang dikatakan total revenue itu yang segi 4 ini. Kenapa? Revenue itu kan perkalian P dikalikan dengan Q. Ini kan sisi 1, ini sisi 2 ya. Ini sisi P, ini sisi Q ya. Kalau luas dari segi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, ini panjangnya ini, lebarnya ini ya. Kalau dia bentuknya bujur sangkar, itu kan berarti sisi-sisinya sama ya. Berarti kan luas untuk segi 4 yang bukan segi panjang itu kan S kuadrat ya, sisi-sisinya. Kalau ini kita asumsikan dia 5, berarti kan nggak sama ya, ini 300. Berarti dia kan segi panjang ya. Berarti P-nya 5 kali 300, berarti kan revenue-nya itu kan 5 kali 300, berarti 5 kali 3 itu adalah 1.500 kan. Nah, 1.500 nih revenue-nya. Berarti itu kotak yang ini nih, seret. Nah, kotak biayanya, cost itu adalah yang biru. Nah, kita ujungnya lihat yang ATC di sini ya. Ya, MR sama dengan MC di sini, ATC-nya di sini. Maka yang bawahnya itu, yang sini, itu sebut dengan cost. Maka selisih yang revenue dari atas ini sama cost itu adalah kita sebut dengan profit. Profit yang diarsir abu-abu. Ya. Questions sampai saat ini? Nah, di sini kalau kita lihat gambar di sini tuh instingnya adalah 4,2 ya di sini ya. Untuk revenue-nya itu adalah 5 kali 3 1.500. Kemudian cost-nya adalah di sini titiknya 4,2. 4,2 kali 300 itu adalah 1.260. Maka selisihnya itu 1.500 dikurang 1.260 adalah 240 ya. Berarti ini profitnya itu luasnya adalah 240. Dari mana 240? Ini kan 5 dikurang 4,2 kan 0,8 ya. 0,8 kali 300 kan 240 ya. Clear nggak? Jelas nggak? Pak, artinya 4,2-nya itu lihat dari gambarnya apa biasanya kalau di soal tuh ada keterangannya, Pak? Ada keterangannya harusnya ya, karena ini dia harusnya ada keterangan ya. Makanya di bawah dijelaskan itu adalah 4,2 di sininya ya. Oke, Pak. Nah, ini
Coba kita lihat soal ini ya. Use the graph in the upper left corner as the reference. Pakai grafik yang sebelah kiri atas ini sebagai referensi kalian. Ada angka-angkanya ya, 10, 8,40 gitu ya. Ini contoh soalnya. When the firm produce 600 unit of output, which area A, B, C correspond to the firm profit? Mana yang profitnya? Yang A, yang B, atau yang C? Kenapa dia disebut profit? Karena P-nya lebih tinggi daripada AVC. Ini kan MR ya. MR kan P ya. Dia posisinya MR sama dengan MC, ATC-nya di bawah. Kemudian AVC-nya juga di bawah. Berarti dia sudah pasti dia profit. Sekarang pertanyaannya. Yang ini yang A ini apa nih yang A? Yang A ini apa ya? Ini apa nih? Revenue, Pak. Oke, good. Revenue. Revenue berarti kan 10 kali 600 ya. Benar nggak? 6.000. Hmm. Kalau yang ini, yang B Cost, Pak. apa? Yang B apa? Cost. Cost, Cost, good. Pak. Cost. Berarti cost-nya itu kan 8,4 kali 600 ya. Ini cost nih. Betul ya? Iya, Pak. Selisihnya itu adalah 10 dikurang 8,4 berarti kan 1,6 ya. 1,6 kali 600. 100. Atau kalian kurangi aja 6.000 dikurang hasil ini. Sama aja. Jawabannya bisa 2. 1,6 kali 600 atau 6.000 dikurang hasil perkalian ini ya. 84 kali 60 berapa? Nah ini berarti yang profit yang C ya. C ya. Profit ya. Nah, jawabannya C ya. Yang mau ditanyakan? Nah, ini dia kondisinya loss ya. Nah, ini kotak ini itu adalah revenue. Ya. Kotak ini itu adalah cost. Karena revenue-nya kurang dari cost, maka selisihnya itu adalah ini adalah loss. Ya. Berarti revenue-nya itu adalah P kali Q. Berarti revenue 3,5 kali 225. Cost-nya itu adalah 4,1 kali 225. Nah, loss-nya tinggal dikurang aja. Loss-nya itu adalah 4,1 dikurang 3,5 berarti 0,6 ya. 0,6 kali 225.
Bisa. Oke, silakan dicek jawabannya. Whether or not a firm decided to produce or shut down in the short run depends solely on the whether revenue from operating are sufficient to cover fixed cost, variable cost, total cost, normal profit. Jadi, apakah perusahaan memutuskan untuk tetap berproduksi atau shutdown in the short run? Itu bergantung pada revenue dari kegiatan operasi. Itu minimal dia mengcover apa ya? Lanang. Silakan Lanang. A, B, C, or D Lanang. Yang C bukan, Pak. Total cost. Ya. Oke, kita coba yang lainnya. Partial Laras. Any other answer? Saya juga yang C, Pak. Yang C. Delziba. Same answer, Delziba? Or you have a different answer? Saya bingung antara yang C sama yang D itu mereka tuh bedanya di apa ya Pak kalau normal profit? B. B. Bravo. Nah, Ya. yang D sama C. D sama C, total cost sama normal profit ya. Normal profit ingat ya, ini normal profit itu kan break even ya. Ya. Apakah menjadi pertimbangan perusahaan itu? Sekali lagi, tadi yang sudah saya jelaskan, yang menjadi pertimbangan perusahaan itu kondisi loss untuk keep operating sama untuk dia shutdown apa ya? Masih ingat nggak? Apa yang menjadi pertimbangan? Dia shutdown sama keep operating. Masih ingat nggak? Apa? Apa tadi, Davin? Ketika AVP-nya itu di atas P, Pak. Ya, kondisi loss kan P ATC ya, ini kondisi loss. Loss itu bisa keep operating, bisa shutdown. Tapi yang menjadi indikator dia adalah apakah P-nya kurang dari AVC atau P-nya lebih dari AVC. Kalau P-nya lebih kurang dari AVC, maka dia shutdown. Kalau P-nya lebih dari AVC, itu berarti dia keep operating.
Maka jawabannya adalah variable cost-nya ya. Ya, jangan sampai lupa ya. Ini ya, kondisi kenapa variable cost ya ini. Average variable cost yang menjadi indikator apakah dia keep operating atau dia shutdown. Nah, kalau di gambar ini sebenarnya kan titik shutdown point ini yang paling kritis ya. Ya, titik shutdown point ini ya. MR sama dengan MC, ketika dia P-nya, ya, the lowest point on average variable cost curve when price fall below the minimum point. Jadi kalau misalkan harganya itu saya set di sini, maka dia adalah titik shutdown point-nya di sini. Maka kalau saya set harganya di atas itu, maka dia keep operating. Kalau saya set harganya di bawah itu, maka dia shutdown. Jadi ini titik kritisnya. Ketika harganya saya set di bawah di sini, maka dia shutdown. Ketika di atas, dia akan keep operating. Maka kalau saya gambarkan, karena starting dari titik hitam ini ke ini adalah MC ya. Kalau dia shutdown, dia nggak akan beroperasi, sehingga dia nggak akan menawarkan penjualannya. Kalau di atas titik shutdown, dia akan beroperasi. Maka ini yang titik MC di atas ini yang kita sebut dengan kurva penawaran. Short run supply curve. Kenapa? Karena titik ini merupakan dia tetap keep operating walaupun dia kondisinya rugi. Ya, kalau keep operating berarti kan ada barang yang ditawarkan. Maka kurva MC yang kita gambar tadi itu merupakan turunan kurvanya bisa menurunkan kurva penawaran atau kurva supply. Kenapa kurva supply itu startingnya dari titik shutdown point ya? Karena kalau di bawah shutdown point dia nggak akan beroperasi. Kalau nggak akan beroperasi dia nggak akan produksi, nggak akan jualan. Maka titik kritis dia akan beroperasi di titik shutdown point ini. Nah, kalau kurva yang ke atas ini adalah kurva supply-nya. Oke. Which of the firm below choose to produce output at loss? Choose to produce output at loss. Yang mana? Berarti dia loss tapi keep operating. A, B, C, or D? Yang A ya, Pak? Yang A, kita cek ya. A, dia kondisinya P-nya masih lebih kecil dibandingkan ATC, maka ini loss. Loss, tapi dia masih lebih tinggi dibanding AVC, maka dia keep operating ya. Good. Nah, kan ada jawaban A sama C. Kita cek C-nya sekarang. C, lihat. C itu dia, di bawah semua, maka dia loss tapi shutdown yang C ya. Yang B, ini dia profit. Yang delta dia impasse. Maka jawabannya yang A ya.
Ya, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk long run. Ini baru pemanasan doang masuk long run-nya ya. Di sini kita masuk long run. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, ini kita masuk ke kondisi long run ya. Pada saat kondisi short run itu ketika TR-nya lebih tinggi dibandingkan TIC dia profit. Kalau ketika loss ada dua kondisi. Kalau TR-nya lebih besar dibandingkan TVC, nah TR ini kan pemaknaan dari P ya. P-nya lebih besar dari TVC di sini pemaknaan dari AVC ya. Itu maka dia loss tetapi tetap operate ya. Kalau dia TR-nya, kalau P-nya kurang dari AVC maka dia loss dan dia shutdown. Nah, kalau perusahaan tetap beroperasi, maka kerugiannya akan lebih kecil dibandingkan fixed cost. Ya. Tapi kalau dia bisa lebih kecil dibandingkan fixed cost. Tapi kalau dia tutup, shutdown, maka kerugiannya akan sama dengan fixed cost. Kenapa? Karena kalau kita udah sewa misalkan ruko, nggak jadi nih. Udah bayar di awal 10 juta sewanya. Maka kerugian saya kalau nggak jadi beroperasi ya sebesar fixed cost-nya kalau saya nggak jadi beroperasi. Tapi kalau saya tetap beroperasi walaupun kondisi
loss dengan syarat P-nya harus lebih besar dari FIC, maka loss yang sebesar 10 juta itu bisa kita kurangi. Ya, bisa jadi ya 5 juta doang, atau 7 juta, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau di long run, ketika ada satu perusahaan yang lagi menikmati profit, maka followernya atau kompetitornya akan entry, new firms enter. Nggak mau dong kalau ada perusahaan yang lagi enak-enak di industri tersebut, lagi menikmati profit, pasti ada yang ikut. Ketika Gojek masuk, maka Grab nggak ketinggalan, akan masuk juga. Ya, waktu itu juga ada apa yang udah keluar dari Indonesia ya waktu itu ya. Yang Uber, hitam. Uber. Nah, Uber itu dia nggak kuat itu ya, dia masuk lagi juga Uber di awal-awal gitu ya. Ya. Nah, ketika dia loss, perusahaan akan keluar. Ya, perusahaan akan keluar karena konsep dari firm exit ya. Kalau konsep dari pasar persaingan sempurna PPS itu adalah free entry, free exit ya. Free entry, free exit ya. Jadi dia bebas masuk dan keluar pasar. Dia akan masuk ketika ada orang yang sudah menikmati profit, dia akan keluar ketika ada perusahaan yang perusahaan dia loss gitu ya. Maka konsepnya dia free entry, free exit. Oke, nah kondisi pada saat long run itu ada 3 kondisi ya. Ada yang kita sebut dengan increasing return to scale atau constant return to scale atau decreasing return to scale. Nah ini adalah yang kita sebut kalau kita memproduksi secara massal, nah itu kita akan menghadapi satu keoptimalan pada biaya gitu ya. Jadi kondisi increasing return to scale itu adalah perusahaan akan meningkatkan produksinya bila ongkos produksi per unit itu semakin kita tambah akan semakin berkurang. Ya, ingat posisinya kita sebut dengan ATC ya, average total cost. Kalau ATC-nya seiring dengan kuantitasnya kita tambah ATC-nya akan berkurang, maka kita dihadapkan pada kondisi increasing return to scale. Nah, ini yang paling efektif. Ya. Tapi kalau Q-nya kita tambah ATC-nya konstan, nah ini yang kita sebut dengan constant return to scale. Artinya, an increasing in firm scale production has no effect on cost per unit produce. Tidak ada pengaruhnya pada biaya per unitnya. Nah, yang paling bahaya, yang paling berbahaya sekali adalah decreasing return to scale. Q-nya meningkat, tapi ATC-nya malah meningkat. Kalau kita tambah kuantitasnya, ATC-nya justru akan meningkat. Nah, ini yang paling kita hindari, ini yang paling kita harapkan, gitu ya. Dengan kita meningkatkan produksinya secara massal, maka biaya atau ongkos produksinya menjadi lebih optimal atau menjadi lebih kecil.
Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kurva pada saat long run ya. Tadi sudah saya sebutkan. Kurva pada saat long run itu adalah kita sebut dengan LRAC ya, long run average cost. Kalau tadi yang pada saat short run itu yang sering kita bahas itu adalah short run average cost itu sama dengan ATC-nya ya, ATC. Nah, lihat kalau kayak saya tambah ya, saya ini fokus di LRAC ya. Kalau saya tambah dari 0 sampai 50.000, maka kondisi ini LRAC menurun. Maka ini yang kita sebut dengan increasing return to scale. Ya, increasing return to scale. Kemudian dari 100.000 ke 150.000 ini kalau saya bilang nih konstan ya. Ini dari sini ke sini dia akan konstan. Maka kondisi dari 0 sampai 100.000 ini adalah increasing return to scale. Ini adalah constant return to scale. Nah, kalau ini kita tambah lebih dari 150.000 ini yang kita sebut dengan decreasing return to scale. Ya. Jadi kalau kita tambah outputnya terus melebihi 150.000 maka LRAC-nya akan naik. LRAC-nya akan naik. Kalau kita tambah dari 0 sampai titik 100.000 maka LRAC-nya akan turun. Nah, ini yang paling kita harapkan itu increasing return to scale ya. Kita tambah Q-nya tapi ATC-nya atau dalam hal ini LRAC-nya itu akan turun. Nah, ini yang kita sebut dengan increasing return to scale. Nah, ini ada yang bisa jawab pertanyaannya. The firms in the questions exhibit economic of scale. Mana yang sampai titik mana kita harus memproduksi kalau mau LRAC-nya turun? Sampai sampai mana ya? Ilhan? Sampai mana Ilhan? Yang along the decreasing portion of the long run, Pak, yang apa? Average cost. Ya. Betul ya, karena LRAC turun sampai titik Q0
ya. Jadi dia kita akan memproduksi maksimum sampai Q0 karena dia posisinya turun nih, flat. Kalau udah lebih dari Q0, maka dia akan naik. Ini yang kita sebut dengan diseconomic of scale atau decreasing return to scale bahasanya ya. Ini economic of scale itu kita bahasakan increasing return to scale ya. Increasing ketika Q-nya kita tambah, LRAC-nya turun. Sampai kapan? Sampai output-nya maksimum di Q0 ya. Kalau di sini after Q0 ini adalah diseconomic ya, diseconomic of scale. At Q0, LRAC minimum enggak ya. Kita boleh memproduksi dari 0 sampai Q0 ya. Anywhere along LRAC as long as increasing the scale of operation does not affect cost per unit. Enggak anywhere ya. Kalau setelah Q0 dia akan naik. Ini sampai titik key star ya. Nah, ini. Nah, di sini economic of scale. This economic of scale. Cukup saya rasa. Nah ini ada yang mau jawab yang ini satu. Which level of does the firm produce under long run perfectly conditions? Di atas 2000 enggak. Ya. Dia akan memproduksi either Q-star until Q1 atau Q-star. In the long run, the firm may produce at level of output, so both Q-star and Q1 are possible. Yang mana ya? Di Q-star ya, paling does the firm produce under long run? Karena dia paling kecil biayanya ya. Ini yang kita pilih di angka Q-star 2000, LRAC-nya paling kecil. Ya. Kalau di 1000 boleh nggak? Boleh, tapi dia nggak paling optimum. Boleh sebenarnya di 1000. Yang paling optimum kan LRAC-nya yang paling kecil, yaitu di paling titik minimumnya LRAC, jadi di Q2000. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dan inilah materi terakhir kita sampai midterm, ya, ujian tengah semester. Ya, jadi kalau saya boleh review. Kita materi UTS-nya itu yang pertama adalah ruang lingkup ekonomi ya. Di situ pengertian ada pengertian mikro, pengertian makroeconomics, pengertian apa itu economics, ilmu memilih, apa itu scarcity, apa itu opportunity cost, apa itu sunk cost. Nah, itu di sini, ruang lingkup. Kemudian yang kedua itu adalah demand dan supply dan beserta market equilibrium ya. Equilibrium. Di sini kalau demand-nya bergerak shifting, moving, apa faktor yang menyebabkan demand itu shifting, apa faktor yang menyebabkan kurva supply itu shifting gitu ya. Kemudian yang ketiga elasticity. Elasticity ini elastisitas sebagai 3, penawaran atas harga, permintaan atas harga, silang, dan elastisitas penawaran. Apa yang menyebabkan ini kita sebut ED, kemudian ini EX, silang, kemudian ES ya. Bagaimana kurvanya, bagaimana itu pengaruhnya, dan seterusnya. Yang keempat itu adalah cost,
short run cost. Tadi yang sempat saya jelaskan juga bagaimana kalau kondisinya profit, loss, keep operating. Kemudian yang kelima adalah long run cost. Nah, ini 5 topik saja ya, 5 doang ya. Nggak banyak-banyak. Apa mau ditambah? Pak, ada soal latihannya gitu nggak Pak buat persiapan UTS? Soalnya nanti saya cek dulu ya di bank soal saya apakah ada atau enggak. Nanti kalau memang ada nanti saya share. Ya, tapi topik materi-materinya ini kurang lebih seperti ini ya. Nanti coba saya cek dulu ya. Pertemuan yang akan datang, saya harapkan kalian yang punya pertanyaan ya. Jadi saya nggak akan berikan materi lagi, saya nggak akan berikan latihan. Itu silakan kalian bertanya mana poin-poin yang harus saya garis bawahi atau saya ulang atau saya highlight. Supaya nanti persiapan kita jauh lebih matang di UTS. UTS itu minggu depan di tanggal 7. Jadwalnya mudah-mudahan weekend ini sudah keluar. Di Sabtu atau di Jumat mudah-mudahan sehingga nanti kalian bersiap untuk melakukan UTS. Untuk mata kuliah ini saya sepakat dengan Pak Azwar itu semoga soalnya bisa sama dan metodenya adalah online ya. Menurut Pak Azwar juga online, saya ngikut ya untuk online juga. Nanti jujur saat ini soal juga belum dibuat ya sehingga tadi materi-materi itu nanti coba saya akan buat soalnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan?